Tangan bapak ada nih putih banget bapaknya. Bapak putih banget. Tahu putih, tahu. Tahu? Ini bapak. Masya Allah. Luar biasa nih. Ya, tahu Ini ilmu mujizatnya dari Allah. baru doanya aja dari Allah. Agus bisa melihat. Warna apa, Gus? Kalau Bajunya warna apa? Bajunya lihat. baju bapak warna apa? Saya boleh dekat bapak. Dekat. Warna apa Gus? Kita lihat. Baju bapak. Hitam ya? Warna hitam luar biasa, subhanallah. Nah, ini parah nih. tenang. Agus Salim sempat membawa cerita bahagia dari kondisi matanya pada Kamis kemarin. Ia mengaku sudah bisa melihat lagi. Agus sempat membuktikan pengakuannya dengan menebak warna casing ponsel yang diberikan kepadanya. Di luar dugaan, Agus benar-benar bisa menjawab dengan tepat. Kini, cerita Agus Salim direspon sang pengacara yaitu Farhad Abbas. Ia meluruskan bahwa penglihatan Agus belum sepenuhnya kembali. Agus Salim sekedar bisa mengenali cahaya dan warna lagi. Namun dari situ, kondisi mata Agus tetap terbilang menunjukkan tanda-tanda positif. Farhad Abbas membawa optimisme tinggi dari kondisi penglihatan Agus Salim. Ia sangat berharap mata Agus masih bisa disembuhkan lagi. Di sisi lain, warganet kini berbondong-bondong memberikan tanggapan. Mereka merasa heran karena sebelumnya Agus mengaku bahwa dokter sudah memvonis matanya kalau tidak bisa disembuhkan lagi. Uang berapa Gus? Ini uang berapa Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya? Uang 50.000. Iya, 50.000, iya. 55.000 Agus tahu. Luar biasa. So, gimana menurut kalian? Komen. Tiba-tiba Agus bisa ngelihat. Uang mana uang? Uang berapa Gus? Jangan yang susah. 20.000 ya? Uang 50.000. Oh my god. 55.000 Agus tahu. Luar biasa. Tapi mohon maaf nih, itu tes bisa ngelihat apa tes buta warna? Itu kalau gue lanjutin videonya segala warna ditanyain tuh, warna tas, warna dompet, warna casing HP. Maksud gue gini, kalau emang mau ngetes bisa ngelihat lagi apa enggak, ya udah liatin aja. Oh ini apa Gus? Oh dompet, udah cukup. Ternyata selama ini kita di prank guys. Padahal kata si Wawa Agus itu udah gak bisa ngelihat lagi. Ternyata Agus masih bisa ngelihat. Tiba-tiba banget Agus mendapat keajaiban. Matanya bisa melihat kembali. Dan doa orang yang zolim terhadap dia berbalik arah. Ya ampun Agus, soleh sekali Anda. Kalau gitu bisa kali Gus karaoke lagi. Sampai jantung tak berdetak, selama itu pun aku mampu untuk mengenangmu. Darimu ku temukan hidupku Bajati. Gimana sih lu? Elah Gus yang bener aja lu Gus. Agus blunder guys. Kalian tahu nggak kenapa tiba-tiba banget Agus bilang dia udah bisa ngelihat? Sebenarnya ini penyebabnya. Perhatikan ya, pas hostnya nunduk, dia juga nunduk dong. Kok bisa? Padahal sebelumnya dia bilang dia belum bisa melihat. Nah, dari sini Agus ngerasa, waduh, gue ketawa nih sama netizen, gak bisa nih, gue harus ngarang cerita. Jadilah cerita ini. Tiba-tiba bisa ngelihat kayak gini, saya bisa kayak Iya, mata kanan aja. Sumpah ini keluarganya banyak drama banget cok. Masalahnya kalau emang itu pertama kali momen dia ngeliat, istrinya pasti kayak terharu gitu dong. Lah ini kayak cengir-cengir doang bejir. Terus nih Gus, lu masih pakai kapas itu buat apa Gus? Kalau memang lu udah bisa ngeliat, ya udah nggak usah pakai kapas-kapasan segala itu di mata. Gue tiba-tiba jadi keinget omongan Wawa deh. Perasaan dia bilang Agus ini udah nggak bisa ngeliat. Kan si Agus sudah diponis, saya udah ngomong ke Mbak Noki. Mbak Noki kan saya tanya sama saya, itu gimana perkembangan? Angkat tangan. Dokter sudah angkat tangan untuk dia tidak bisa melihat lagi. Itu udah diponis karena saya udah komunikasi dengan dokter Parabi. Dokter Parabi katanya Agus udah nggak bisa ngelihat. Itu buktinya masih bisa kok ngelihat. Tapi apa jangan-jangan Agus ini bener-bener dapat hidayah lagi, dapat mujizat. Jadi doa orang-orang yang zalim terhadap dia itu bener-bener berbalik arah. doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya atau cuma Ini apa Gus? Ya Allah. Agus. Di acaranya Denny Sumargo, si Agus bilang dokter sudah menyatakan saraf-sarafnya lemah, nggak perlu lagi operasi. Kalau elu Gus nggak ngeluarin bukti seperti yang punya saya bayarnya cash ya.
nggak pakai BPJS karena mata ini karunia Allah yang nggak bener-bener tak ternilai harganya. Jadi nggak pakai BPJS. Dicek dokter, saraf mata gue udah hitam semua, tinggal cuma sedikit banget yang bisa tembus ngeliat. Itu pun udah kabur banget. Karena ternyata dicek mata gue yang kanan, yang kiri aman. Yang kanan sarafnya sudah infeksi berat. Saraf normal seperti ini saraf nih guys. Ini saraf mata. Ini infeksi udah dimakan bakteri dari gigi. Ini yang membuat kebutaan gue 3/4. Baru kemarin EMA tanggal 23 Agustus. Dokternya Rifna dari rumah sakitnya Eye Care Klinik Mata Nusantara. Ya. Kalau lu nggak ada begini Gus, jangan bacot lu bilang saraf lu kenapa-napa. Buktinya mana saraf lu kenapa-napa? Hah? Buktinya mana? Keluarin bukti. Keluarin bukti kayak gini. Bukti semua, bukti keluarin. Lihat, gue dari dokter mata dapat rujukan dari dokter ke ini, apa namanya? Dokter gigi gue untuk benerin dulu ini, matiin dulu saraf bakteri di gigi atas ini nih. Akhirnya ini sekarang mau nggak mau mesti dikeluarin, nanti mau dibikin yang baru. Nih foto panoramik, ada nggak lu scan semua yang menunjukkan mata lu nggak kenapa, mata lu sarafnya mati katanya, udah lemah. Mana buktinya? Saraf mata lu lemah itu hanya bisa dibuktikan bukan dengan omon-omon ya Gus, tapi ada scan. Lu udah scan belum? Ya, gue tahu prosesnya karena gue ngalamin saraf mata. Hai Re, wow ternyata katanya lo ini Agus itu sebenarnya bisa ngelihat. Jadi kemarin ada di podcast apa itu dia mendadak bisa melihat, katanya mendadak bisa ngelihat. Tapi dia itu seolah-olah bisa ngelihat pas lagi di podcast itu gitu loh. Cuman istrinya kok kayak nggak kaget ya. Apa jangan-jangan memang dia masih bisa melihat dan tapi pura-pura nggak bisa lihat. Mudah-mudahan kamu juga nggak dikabulin sama Allah. Kamu bisa ngelihat tapi kamu pura-pura nggak lihat tuh biasanya ucapan itu doa. Ya perbuatan itu adalah ya itu nanti akan menuai begitulah. Nanti kamu akan nggak bisa lihat. Nah itu mungkin salah satu kenapa Agus itu nggak mau berobat yang nggak pakai BPJS. Mungkin pikirnya dia dia masih bisa ngelihat kok, ngapain dia harus pakai uang dari para donatur gitu. Mendingan pakai BPJS. Terus uangnya bisa dipakai hal-hal yang lain, yang akhirnya jadi bikin geger satu Indonesia, jadi bikin repot orang, jadi bikin repot sama Teh Novi yang bantu dia itu Gus ya. Kalau kamu emang bisa melihat, nggak usah bikin huru-hara, nggak usah bikin drama kayak gitu ya. Kalau kamu masih bisa lihat terus kamu pura-pura buta itu buat apa? Apa tujuannya emang sengaja cari donasi gitu ya? Orang bisa ngelihat kok pura-pura nggak bisa ngelihat. Kalau emang begitu jahat banget loh Gus, kamu itu Gus ya, bikin orang ribut, pengacara, seluruh apalah, ini kan lama banget gitu loh kasusnya ya, nggak kelar-kelar. Tapi kamu tuh sibuk datang podcast sana, podcast sini gitu, terus kemudian drama banget sih hidup kamu gitu loh. Itu nggak ngerti deh aku ya. Dramamu ini pasti akan ketahuan ya, kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Kamu udah bikin susah banyak orang, terutama orang yang tulus bantu kamu bikin susah. Jadi nanti kamu akan terima sendiri gitu loh akibatnya. Bisa melihat, pura-pura nggak bisa melihat. Netizen itu nggak bodoh Agus ya. Sekarang pakai pura-pura apa? Oh tahu-tahu kok mendadak bisa melihat, dikasih tahu, ditunjukin duit. Jangan-jangan emang karena ngelihat duit lo mata lu kelihatan gitu. Kamu tuh emang nggak ngerti lagi dah. Masalahnya Agus ini juga nggak kelar-kelar. Jadi netizen juga repot, termasuk aku repot nih sebagai konten kreator. Ada aja gebrakannya setiap hari, setiap saat ada aja. Jadi menurut aku Gus, aku sudah stop main drama-dramaannya ya, pura-pura butanya itu ya. Jangan-jangan juga kamu sebenarnya membaca itu komen-komennya netizen. Pura-pura aja kamu tutup telinga, tutup mata, terus kamu terus aja datang ke podcast menjual kesedihanmu. Lama-lama juga enek, gedek yang liatnya itu ya.